Kalau tadi kita bicara lu pengikut Yesus atau Paulus, sebenarnya orang Kristen pun bukan pengikut Paulus yang murni gitu maksudnya. Artinya orang Kristen sekarang sebagian ngambil dari Paulus, sebagian ngambil dari Bapak Gereja sekarang, tapi menolak Bapak Gereja yang dulu. Gue buktiin nih. Seorang Justin Martyr menulis surat kepada siapa? Kepada Kaisar Romawi dan juga kepada putranya sendiri, filsuf juga nih. Dia nulis begini. Bisa nggak tolong terjemahin? Ini. Dan ketika mereka mengatakan. Dan ketika kita. Oh, kita. Ya, and when we. Iya. Seminar Berlandaskan apa? berdasarkan manuskrip yang bisa dipelajarin dari manuskrip Yunani yang mereka bisa pelajarin. Tapi nggak tercatat kan berlandaskan, maksudnya gini loh. Kalau mau dibaca, mereka mempelajari gospel apa, ada semua. Sekarang gospel itu yang dibilang ribuan, itu kan sudah diterjemahkan. Dilihat lagi dari bahasa aslinya. Ini ada nih, independent and derivative sources. Kalau mau baca bisa di sini. Terus, nah ini. How the Gospels got their names. Bagaimana gospel itu bisa mendapatkan nama? Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Yang menyebutkan siapa? Santo Papias. Tahun 130 Masehi. Yang ini ada Santo Irenaeus. Tahun 180 Masehi. Mana? Nih, 180 masih Irenaeus. Jadi nama-nama ini sebenarnya nama-nama yang diatributkan oleh dua orang ini. Tidak ada di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, aku bernama Matius menulis untuk siapa, nggak ada kan? Aku bernama Markus, nggak ada juga. Iya, penulis Matius, penulis Lukas, penulis Yohanes kan memang ada yang nulis. Anonim. Iya, ada yang nulis gitu. Iya, ya ini. Bukan mereka yang nulis memang. Yang memberi nama ya ini, Papias dan Irenaeus. Tapi apakah nggak berdasarkan fakta di lapangan kok? Yang maksudnya fakta Arom itu apa? Faktanya Arom itu apa? Gini loh. Yang tertulis dalam Alkitab itu menurut Kodondi, ini perspektif Kodondi ya. Bukan fakta pada saat itu memang faktanya begitu gitu loh. Gini. Ini nanti kalau gua langsung ke sini ntar lu kaget nih. Oke. Nama-nama 4 gospel tadi ada 2 orang yang mengatribusikan. Terus tadi disebutkan bahwa Matius dan Lukas menyadur Markus. Markus dan Yohanes ini nyadurnya dari mana? Ternyata mereka berdua nyadur nih. Yang nulis orang Kristen, Homeric Epics, the Homeric Epics and the Gospel of Mark. Jadi yang dia tulis adalah penulis Markus itu ternyata menyadur novelnya Homer. Nah nih, caranya gimana? Dengan mimesis. Mimesis itu artinya apa? Mengambil ceritanya, tapi mengganti nama orang dan nama tempatnya. Yang diambil novelnya penulis namanya Homer. Homer itu hidupnya abad 8 sampai abad 7 sebelum Masehi, menulis tentang Raja Odyssey. Raja Odyssey itu raja yang menghancurkan kota Trojan bersama Achilles dan teman-temannya. Ketika sudah Trojan hancur, dia pulang ke kerajaan Iliad. Kisah pulangnya ini yang disadur. Jadi tidak semua yang disadur, tapi kisah pulangnya aja gitu. Makanya ketika, ingat kan, Yesus diurapi sama wanita kan, dengan minyak yang narwastu. Ya, di sini ada Odyssey juga diurapi oleh seorang wanita di kapal dengan pengikutnya dan segala macam, kesurupan dan segala macam, di semua ada. Ini udah kau tanda ini. Nih kayak gini. Ini Odyssey, Markus. Ini Odyssey, Markus. Ini yang gue lipet-lipet ini gue tandain semua nih. Gue waktu baca ini juga kaget. Odyssey, Markus. Odyssey, Markus.
Oke lah, jangan lari ke situ mungkin ya. Ya, yang tadi. Karena lu udah tadi bertanya, jadi gua keluarin. Kalau lu nggak tanya tadi gua keluarin. Tunggu sebentar, gua selesai sebentar. Ini yang Markus menyadur Homer. Homer tuh penulis novel. Yang Yohanes menyadur penulis novel Euripides. Euripides hidupnya tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi, menulis tentang siapa? Dionysus. Siapa Dionysus? Anak dewa Zeus. Makanya di dalam Gospel Yohanes, Maksudnya? Kok bisa anak dewa Zeus? ya itu tadi dari Helenisme Yunani. Helenisme Yunani kan ada dewa-dewa. Dewa Zeus punya anak Dionysus. Oh, Kodondi mau bilang Yohanes 1 ayat 1 itu peruntukan untuk mula-mula lahirnya anak dewa Zeus. Gitu maksudnya? Bukan, kalau menurut Bible ini yang dianggap sebagai adopsi Helenistik filosofi itu sebenarnya dari kata logosnya. Iya, logosnya itu ujungnya ke anak dewa Zeus gitu maksudnya? Enggak juga. Kalau logos itu udah menjadi filosofi, filosofi tentang ketuhanan. Di sini diakuin bahwa ini ya, not indeed in the very words, but to the very same purpose, enforced by many and diverse reason, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kan John 1:1 kan? Itu berasal dari buku-buku Platonis. Platonis ini yang meneruskan filosofi Yunani, filosofi Helenistik Yunani. Yang ngomong Bapak Gereja. Aduh. Oke. Itu Bapak. Tadi gua bilang apa? Selain Helenistik filosofi, ada paganisme Romawi. Ini ada bukunya lagi Bapak Gereja, namanya Justin Martyr. Tinggal di Google aja Justin Martyr, Bapak Gereja di abad kedua. Tapi kan gini sih kok, pedoman kita kan bukan dari buku-buku seperti ini kan sebenarnya kok ya. Pedoman kita kan sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Menurut penafsiran siapa? Dia juga berdasarkan Bible loh. Dia berdasarkan apa kalau nggak berdasarkan Bible? Tapi kan ini tafsiran dia juga kan? Iya. Gini loh. Karena Alkitab ini bisa ditafsirkan banyak orang. Orang bebas mentafsirkan apapun tentang Alkitab ini, ya kita kan nggak bisa membatasi orang juga untuk menafsirkan. Tapi maksud gue gini, dengan gue menunjukkan buku-buku ini tadi, artinya pandangan Bapak Gereja dan pemuka agama Kristen dari zaman sekarang itu berbeda dengan pandangan Bapak Gereja pada zaman dulu ketika Kristen baru terbentuk. Ya kalau berbeda-beda pastilah. Nah, kalau begitu berevolusi dong teologinya. Iya memang berevolusi. Nah, kalau berevolusi berarti teologinya pada waktu ada agama Kristen pertama kali sudah berbeda dengan Kristen yang sekarang. Maksud gua gitu. Gua buktiin. Oh iya, gini. Iya percaya saya kok. Kalau mula-mula Kristen itu berbeda sama yang sekarang ya pasti. Berarti sebenarnya kalau tadi kita bicara lu pengikut Yesus atau Paulus, sebenarnya orang Kristen pun bukan pengikut Paulus yang murni gitu maksudnya. Artinya orang Kristen sekarang sebagian ngambil dari Paulus, sebagian ngambil dari Bapak Gereja sekarang, tapi menolak Bapak Gereja yang dulu. Kau buktiin nih. Seorang Justin Martyr menulis surat kepada siapa? Kepada Kaisar Romawi dan juga kepada putranya sendiri, filsuf juga nih. Dia nulis begini. Bisa nggak tolong terjemahin? Ini. Dan ketika mereka mengatakan ketika kita ya, and when we kita, we say also that the word firman kan. Jadi dan ketika kita juga berbicara tentang firman, who is the firstborn of God, artinya putra sulung Tuhan, firstborn kan putra sulung Tuhan, was produced without sexual union, yang dilahirkan tanpa persetubuhan badan. Benar. And that he, dan bahwa dia, Jesus Christ, Yesus Kristus, our teacher, guru kita, was crucified and died, telah disalib dan mati. And rose again and ascended into heaven, dan bangkit kembali dan diangkat ke surga. We propound nothing different. Artinya apa? Kami mengemukakan tidak ada yang berbeda from what you believe, dari apa yang kalian percayai, regarding those whom you esteem,
mengenai mereka yang kalian hormati. Siapa nih? Sons of Jupiter. Siapa Jupiter? Dewa Jupiter. Dewa Jupiter itu dewa siapa? Dewanya orang Romawi. Loh, kalau kalimat ini sebenarnya kan gini. Pada saat Paulus datang ke Romawi dan Yunani, itu kan memang Romawi dan Yunani sudah menyembah dewa kok. Betul. Sudah ada sesembahan. Betul. Makanya ketika di Kisah Para Rasul 14 ayat 9 bahwa ketika Paulus dan Barnabas datang, Barnabas disebut anak Zeus. Siapa? Hermes. Barnabas sebut siapa? Zeus. Benar kan? Gua tunjukin ya. Lu buka di Bible. Itu kan gini. Iya tahu gua. Gua tunjukin. Ini yang salah siapa gitu maksudnya. Ini ada di Kisah yang salah gua lagi nih. Enggak. Yang lu bilang benar. Cuman gua mau nanya sama lu nih. Itu kan adanya di Kisah Para Rasul 14:12. 14:11. 12. Nih. Iya, tapi kan dari 11 nih. Iya, tapi sebutan namanya kan ada di 12. Oke. Ini tahun 1911 nih. nih. Kakek kita aja belum lahir. Ini, kitab lama nih kok. 1916. Coba lu perhatiin, di sini Paulus siapa? Barnabas siapa disebutnya? Enggak. Bandingin sama ini. Mana sih ini ya? Ini yang dikasih merah. Oh, dari sini dulu dong. Nggak usah, langsung merah aja. Kan namanya ada di sini. Maka akan Barnabas Disebut Jupiter. di sini siapa? Barnabas. Zeus. Kok beda? Jupiter ini siapa sih kok? Dewa di di Romawi. Zeus dewa di Yunani. Ini dua dewa yang berbeda nih. Iya, ini kan pada saat mereka datang memang mereka punya perspektif seperti itu kan? Iya, ya ini kan Bible, ini juga Bible. Yang di sini Barnabas disebut Jupiter, yang di sini Barnabas disebut Zeus. Padahal itu dua dewa yang berbeda. Puyang-puyang loh. Gua mau nanya, yang salah yang mana gitu maksud gua. Kayaknya salah tempat diskusi sih. Salah tempat diskusi. Makanya gua nggak mau debat TikTok karena begitu, karena gua nggak bisa nunjukin begini-begini. Ya kan? Ini berapa tadi? 19? 1916. 1974. Ini masih Katolik punya ya? Protestan. Ini? Iya. Bukan Katolik. Ini Protestan punya? Iya. Ini yang Katolik. Yang itu tahun berapa? Ini Katolik. Ini sih baru nih 2009. Ini Protestan punya 1916. 16. Yang terjemahin namanya Klinkert. Apakah ini sama surat-suratnya? Sama. Boleh dicek. Sama. Coba. Ini kan ayatnya tadi kan begitu bunyi kan? Cuman beda kata-katanya kan? Coba sekarang lo buka Ulangan 14 ayat 8. Waduh, kayaknya kita salah deh di sini. Serius. Ulangan 14. 18. Ulangan berapa? 14 ayat 18. 14, 18. Apa itu? 18 ayat 18. Ini kan? Ini dong, 14 ayat 18 cari juga. Kukira di stabilo. Kalau ini kan di stabilo. Nah, itu. Coba bacain. Burung ranggung dan bangong menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Coba baca ini. Dan lak-lak. Nah, ini kemarin yang nggak saya mau baca sama Blender. Jadi Blender bawain ini. Gini kok. Gini. Ini kan bahasa mereka bukan artinya ini dong. Iya, gua tahu. Iya kan? Bu, itu bukan akte kelamin. Iya. Tahu, itu nama burung. Betul. Burung kuntul. Enggak. Enggak, gua nggak mau mempermasalahkan teologi enggak. Di sini gua nggak masalah. Tapi maksud gua kalau begini, ini pantas nggak dibaca gitu maksud gua.
Ya, zamannya udah berubah nih. Ini kan bahasa mereka. Zaman dulu, ini zaman dulu. Iya, mereka kan nggak ngerti bahasa ini kelamin kan. Iya. Ini nggak masalah buat mereka pada waktu itu, gitu loh. Iya. Makanya ada Tapi pada terjemahan. saat ini lu nggak berani baca kan? Iya, karena ini kan kalau kita baca di Indonesia ini, Iya. kan artinya beda. Iya, makanya. Ini kan arti untuk orang waktu itu Zaman kan. dulu, iya, betul. Nah, untuk yang Sekarang lu berani nggak baca di mimbar? ya nggak bisa, Nggak berani. nggak bisa lah itu dibaca, ngapain? Ya, Karena kita nggak pakai ini, karena iya, kita nggak pakai ini hanya contoh, Hmm, contoh. Tapi buktinya apa? Di sini Barnabas Jupiter, di sini Barnabas apa tadi? Zeus. Zeus. Kok bisa beda begitu? Maksudnya gimana? Apakah itu firman Tuhan yang terlestarikan? Gitu pertanyaannya. Nggak bisa juga bilang begitu ya, Ya, karena gimana? karena firman Tuhan itu kan harus terjaga. Nah, kalau terjaga karena yang benar Jupiter apa Zeus gitu maksudnya? Karena bahasa tadi itu kok, bahasa itu kan Nggak bisa. Kalau yang tadi burung kuntul, lu bilang bahasa, gue setuju. Tapi kalau Jupiter dan Zeus itu nama dua dewa yang berbeda. oh gini, pemahaman orang Indonesia sama pemahaman orang zaman dulu kan beda kok. Loh, Nggak bisa disamakan Berarti dong. orang yang salah zaman dulu apa sekarang? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh orang Iya, Indonesia. tapi yang benar Barnabas apa Barnabas sebagai Zeus atau Barnabas sebagai Jupiter? Karena Jupiter dan Zeus itu dua dewa yang berbeda di dua negara. Ya intinya kan sama-sama dewanya. Ya, terus yang salah yang mana? Nggak ada yang salah. Jadi yang Barnabas sebut Ini Jupiter untuk mereka. juga benar. Ini untuk mereka kan. Nah ini untuk Indonesia. Ini mereka siapa? Ini Indonesia ini. Ini Indonesia. Ini bahasa lama kok. Iya, bahasa Melayu. Iya, bahasa Untuk lama. orang Indonesia. Tapi ini bahasa lama kan. Iya, pada kita kan zaman pakai dulu. bahasa yang terbaru di bahasa Indonesia. Oke. Nah, Kalau bilang bahasa lama, bahasa baru, Jupiter dan Zeus itu bukan masalah bahasa lama atau baru, tapi itu dua nama dewa yang berbeda. di Yunaninya. Ya, sekarang mau tunjukin lagi. Sekarang tunjukin. Banyak kali Yang dah. lu pegang, yang lu pegang kan itu TB1 kan? Ah. Ya kan? Buka. Ini apa lagi nih? TB2 sama-sama LHI. Ya, oke. TB2. Oke. Buka Yohanes 4:19. Yohanes sekarang Nah. kok lari-lari? Bisa kemana-mana ini, Oke. tenang aja. Gue cuma mau nunjukin aja. Yohanes 4:19. Tolong bacain. kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Perempuan ngomong ke Yesus ya. Tolong bacain ini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, gini kok. Terus? Ini mau mengaitkan Tuhan dan Tuan kan? Iya. Kenapa bisa berbeda? Iya. Sebenarnya nggak masalah kok. Nggak Mau masalah. dia disebut Tuan, mau dia disebut Nabi, mau dia disebut utusan. Karena kan pada saat pengajaran, perspektif orang pada waktu itu terserah mereka. Karena dia nggak mengakui dirinya Tuhan kan, waktu itu. Yesus Ya, pribadi kan nggak pernah mengakui dirinya Tuhan. Oke. Nggak mengakui dirinya Tuhan. Nggak ada tertulis Oke. dia mengakui dirinya Tuhan. Kenapa sekarang Kristen menuhankan Yesus? Kalau Yesus Nah, mengaku Tuhan. pembelajaran ketuhanan tentang Yesus kan setelah kebangkitan. Berarti sebelum bangkit dia belum Tuhan. Orang-orang pada waktu itu memiliki pendapatnya masing-masing. Karena Yesus pun nggak pernah membantah omongan mereka. Mereka mau nyebut Tuhan, guru, Heeh. atau utusan, nabi, nggak masalah. Loh, sekarang kalau Nabi itu Tuhan. Nabi itu Tuhan bukan? Kan karena mereka waktu itu nggak mengetahui sebenarnya siapa Yesus kan. Yang mengetahui siapa? Setelah Yesus nggak ada. Nah, dibuktikanlah ketika dia bangkit. Buktinya gimana? Dia mengalahkan maut dan bangkit di hari ketiga kan. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan oleh sang Oh, sumber. oke. Oke. Dibangkitkan ya? Ya memang tertulisnya begitu dan Iya. dia dibangkitkan. Iya. Namanya dibangkitkan ada yang membangkitkan Iya. berarti bukan bangun sendiri. Berarti nggak bisa bangkit sendiri kan? Ya nggak mungkin Oke. karena tertulisnya dibangkitkan. Betul. Oke. Terus? Tapi sebenarnya nggak menggugurkan tentang ketuhanan Yesus sebenarnya kok. Oke, sekarang baru tadi kita sudah bicara perbedaan Paulus dan Yesus nih, ya. Konsep ketuhanannya berbeda, konsep keselamatannya juga berbeda. Paulus dan Yesus nih. Karena tadi seperti Aaron bilang bahwa Yesus memang diutus hanya untuk bangsa Israel. Sedangkan Paulus Ada sepengajaran, ya, sedangkan Paulus diutus bukan untuk bangsa Israel. Betul. Konsep ketuhanannya beda, konsep keselamatannya beda. Kalau Yesus bilang, lu kalau nggak tobat nggak masuk surga, Paulus bilang kalau mulutmu mengaku Yesus sebagai
apa Tuhan dan Juru Selamat, baru kamu selamat kan Betul, gitu, ya kan? betul. Ini kan berbeda kan? Beda apa sama nih? Beda. Oke, sekarang kita bandingkan antara Yesus dan Paulus ini, yang sama dengan perjanjian lama yang siapa? Yang Yesus atau yang Paulus? Oke. Ya. Otomatis kalau sama perjanjian lama ya Yesus lah. Nah, Karena kan hukum Taurat yang dibawa. iya. Jadi sekarang maksud gue gini, ketika Kristen mengatakan dia pengikut Yesus, berarti kan kurang tepat. Yang tepat adalah pengikut Paulus dan gereja. Setuju? Enggak. Enggak. Enggaknya? Karena Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Yang diikutin apanya? Ajarannya. Harusnya kan kalau Kristen mengaku pengikut Yesus, harusnya kan Kristen hidup di bawah hukum Taurat. Betul nggak? Karena Tuhan Yesus tahu manusia tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat. Yang tahu Tuhan Yesus atau Paulus? Tuhan Yesus. Di mana ayatnya? Oh ya nggak bunyi begitu. Paulus yang ngomong. Karena Paulus mendapat penglihatan dengan datangnya Tuhan Yesus, makanya diajarkan itu. Gini, posisi saya begini. Posisi saya dalam memandang Kristen begini, Rom. Jadi kalau Kristen punya tradisi dalam hal menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu haknya Kristen. Oke. Tetapi dengan tadi ayat-ayat yang saya tunjukin, ada perbedaan ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Berarti tidak bisa disebut Kristen sebagai pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Ajarannya ketuhanan dan keselamatannya. Itu maksudnya. Oh ya, pengajaran Oke, Paulus. setuju ya, setuju ya. Tapi berdasarkan pertemuan dia dengan Yesus ya. Iya, kalau pengakuan Paulus melihat Yesus mendapat wahyu, monggo. Jangan Itu- pengakuan dong. Ya, habis Kan apa kalau bukan pengikutnya juga tahu dia bertemu dengan Enggak, Paulus. maksud gua pengakuan Paulus itu ya artinya itu ya bisa dihargain, bisa dihormatin gitu. Bukan kita mau melecehkan, enggak. Kita Nabi Muhammad SAW juga mengaku Ya, bertemu betul, dengan malaikat pengakuan. Jibril. Ya. Itu pengakuan nggak masalah. Paulus mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Saul mengapa kau mengenai aku? betul. Itu kan pengakuan. Betul. Ya, nggak masalah maksud gua. Artinya kalaupun Paulus mengaku mendapat wahyu dari Yesus, itu hak dia, kita hormatin. Oke. Tapi yang harus kita lihat kan ajarannya sama nggak dengan Yesus gitu maksudnya. Beda. Kalau beda, berarti kan pengikut Yesus atau pengikut Paulus gitu. Pengikut Paulus karena Paulus diberikan penglihatan oleh Yesus. Iya, berarti kan pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Ajaran Paulus tapi diilhami oleh Roh Kudus. Kalau diilhami oleh Roh Kudus yang notabene dianggap Yesus, kenapa bisa berbeda dengan ajaran Yesus? Karena sudah ada konsep keselamatan itu loh, oh. Maksud gue gini, kalau berbeda, berarti Yesusnya nih ketika dia masih di bumi, dia lupa ngajarin atau dia plan dengan Paulus? Enggak. Nah, enggaknya gimana? Karena misi dia pada saat di dunia itu, penggenapan itu dia contohkan untuk orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat kok. Oke. Dia mencontohkan gini loh cara hidup mengikuti hukum Taurat. Nah, ketika dia melihat hukum Taurat itu sudah nggak bisa lagi dipakai, Kata siapa? Nggak bisa dipakai. lah dibenarkan itu oleh Paulus. Iya kan kata Paulus, sedangkan kata Yesus selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Ya kan nggak mungkin mata ganti mata. Loh. Potong tangan. Ya kan nggak mungkin berlaku kok selamanya hukum-hukum itu. Sekarang ketika Yesus datang tidak membatalkan Taurat, dia membawa Injil, ada yang dirubah nggak Tauratnya? Taurat Ada nggak yang dirubah dari hukum Taurat? Walaupun tidak dibatalkan. ketika Yesus datang. Iya. Ketika Yesus hidup, mengajari murid-muridnya, dia bilang dia tidak membatalkan hukum Taurat. Oh enggak ada yang Tetapi dirubah. dari hukum Taurat ada yang dirubah nggak? Enggak. Ada. Ada. Dia dia gini. Yang kasih lamus umum, Betul? ya kan? Dirubah nggak dari Taurat? Bukan dirubah. Dia apa? Tapi Ada berarti yang ditambahkan, digenapi. Ya. Digenapi. artinya tetap tidak batal kan? Ah. Nah, tetapi kan ada yang dirubah. Yang tadinya di Musa boleh Kalimatnya jangan cerai, dirubah kok. Digenapi. digenapi dengan dirubah. Karena kan dia datang untuk penggenapan. Kalau penggenapan yang dimaksud oleh Arom itu penggenapan nubuat atau penggenapan hukum Taurat dengan cara melaksanakan hukum Taurat?
cara melaksanakan hukum Taurat dan perintah-perintah Tuhan itu digenapi. Kemudian menggenapi juga nubuatan dari sebelumnya. Nah, di situ kalau menggenapi nubuat itu nggak masuk konteksnya. Yang dihukum ini. Ya, yang Matius 5, 17, 18 itu nggak masuk konteks menggenapi nubuat. Betul, tapi kalau betul. menggenapi menjalankan perintah, menjalankan hukum Taurat itu oke masuk. Nah, tetapi maksud saya, yang di hukum Musa dulunya kalau bercerai tinggal kasih surat cerai, yang di Yesus kan dirubah. Ada yang dirubah. Iya, yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan dari manusia. Betul kan? Iya. Nah, tapi karena ketegaran hatimu, gitu kan? Makanya barang siapa mencarikan istrinya bukan karena zina, Betul. betul kan? Betul. Berarti kan ada yang berubah nih dari hukum Musa nih. Walaupun tidak dibatalkan yang ini, Ya, tapi memang ada perubahan. Betul. Oke. Nah, sekarang di mana Yesus pernah mengatakan bahwa hukum Taurat itu akan batal ketika saya disalib, gitu. Karena ada kalimat selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota pun dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti menurut Yesus, hukum Taurat itu akan hilang setelah pas kiamat. Betul Begini kok. Mana? Jadi kan, kenapa setelah dia bangkit, kemudian ada pengutusan 2 rasul, Petrus untuk kaum Yahudi dan Paulus untuk luar Yahudi. Karena Petrus ini kan meneruskan pengajaran Yesus untuk menjalankan tetap hukum Taurat di Yahudi. Oke. Rasul Paulus pergi ke bangsa lain untuk mengajarkan sama sebenarnya pengajarannya, berbeda pengajarannya, tapi dia mengajarkan bagaimana keselamatan itu sudah didapatkan oleh manusia di luar dari bangsa Yahudi. Karena kan sebelumnya keselamatan hanya dari bangsa Yahudi. Nah, keselamatan inilah yang dia bawa keluar, gitu loh kok. Nah, saya juga setuju bahwa kenapa sih nggak mau dipaksa orang-orang Romawi dan Yunani itu menyembah Yesus Kristus, bukan berlandaskan tradisi atau dewa-dewa mereka. Kekaisaran Romawi kan hanya mau tunduk dengan Paulus kalau tradisi mereka tidak dihilangkan. Begitu kan, Betul. Koh? Nah, Betul. itu kan kunci pertamanya agar Paulus bisa diterima dulu di bangsa Romawi dan Yunani untuk mengajarkan surat-surat itu. Makanya dia sendiri yang bilang bahwa kalian tidak mengetahui apa yang kalian sembah. Bahwa yang kalian sembah itu ini loh, Kristus, gitu loh. Yang sebelumnya ada di Yahudi itu mati dan bangkit. Nah, barulah mereka mau kan. Gitu. Asal masih boleh makan. Asal tradisinya nggak dihilangkan. Iya, asal masih boleh makan babi. Nah, Yesus sendiri kalau dia hidup di bawah hukum Taurat, berarti kan nggak mungkin makan babi. Berarti ini kan ada pergeseran nilai teologis. Tapi kan kata Yesus gini kok. Gimana? Bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang Markus 7. ya. Kita bandingin. Bukan. Stop dulu. Nanti dulu kok. Nanti dulu. Gua buka nih ada. Ngomongin babi apa enggak tuh Yesus di situ? Gitu. Aduh. Nah, itu Kristen banyak ngambil ayat itu untuk membuktikan bahwa babi boleh dimakan kan? Ini. Kalau kita baca dari ayat ini, ngomongin makan babi nggak? Jujur aja, gitu. Zaman nggak tahu ya. Ini memang untuk cuci tangan. Iya, itu berarti lu jujur. Nggak ngomongin babi, ya kan? Gini. Tapi gini, ini kan coba kita buat konteksnya itu untuk penilaian keseluruhan manusia melihat ayat ini ya. Satu data ini. Kalau dibilang bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan yang keluar dari mulut yang menajiskan, berarti kan tidak membatalkan apapun itu yang masuk ke dalam mulut sih. Enggak dong. Sebenarnya. Enggak dong. Enggak, ini perspektif pembacaan di satu ayat ini aja gitu loh. Jangan ngeliat konteksnya dulu lah. Oke. Tapi kan kalau Kristen kan nggak boleh lepas dari konteks. Bukan. Nanti kalau gua ngomong di luar konteks lu bilang balik konteks dong gitu. Nah, kan jadi dilema buat Kristen. Bolak-balik, sebentar di konteks, sebentar di luar konteks gitu. Ya kan? Oke, mungkin sekarang gue tunjukin. Ini ada perubahan apa nih, Rom? Ini kita jujur-jujuran aja. Tolong bandingin ayat yang sama
Markus 7 ayat 19. Di sini Markus 7 ayat 19. Yang di kuning-kuningin ini kalimatnya maksudnya sama atau beda? Karena itu bukannya masuk ke dalam hati, melainkan ke dalam perut, lalu keluar dalam diam ke dalam jamban. Dengan demikian memberisikan segala makanan itu. Nah, Yang ini baca dulu, baca. Baru bandingin. Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sama aja sebenarnya kok. Sama. Samanya gimana? Sama gini ya. Jadi yang dimaksud yang di sini, ini yang berapa lagi Tahun sih? 58, LAI juga. Gue banyak tahu Alkitab banyak ini jadi Alkitab gua lebih banyak dari pendeta malah sebenarnya. Karena itu bukannya masuk ke dalam hati, Oke, melainkan yang ke itu dalam sama, perut. yang itu sama. Tapi kalimat yang kedua. Lalu keluar ke dalam jamban. Dengan demikianlah membersihkan segala makanan itu. Tanda tanya bukan? Tanda tanya. Tanda tanya. Sini ada tanda tanya nggak? Nah, ini kan ini sebenarnya penegasan kok. Oke. Kalau yang di sini penegasan. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Nah, pertanyaan. Pertanyaan. Buat orang Yahudi atau buat orang Israel, babi itu makanan bukan? Babi makanan. Dari Hong Kong, Imamat 11 ayat 7 bilang apa? Betul. Gini loh. Karena mereka menjalankan hukum dan ketetapan perintah Tuhan di Taurat, Iya. mereka nggak mau makan itu. Iya, berarti babi makanan bukan buat mereka. Kalau udah jelas Imamat 11 ayat 7 babi itu haram. Iya diharamkan, tapi memang nggak diboleh makan. Emang mereka Kalau nggak diharamkan berarti makanan bukan? makan. Tapi kan konteks ini memang lagi nggak makan babi kok. Iya, ini konteksnya cuci tangan ini. Kenapa lu tadi pakai ayat ini? Bukan. Berdasarkan ayat ini, semua makanan halal. Berarti kan di luar nggak tahu Semua mereka. makanan. Berarti kalau buat orang Yahudi, babi makanan bukan? Ya makanan. Lah kalau diharamkan masa makanan? Gini, kalau orang Yahudi kan memang harus ikut tunduk hukum Taurat. Pak. Iya. Ini kan untuk di luar Yahudi. Enggak, ini untuk orang Yahudi. Ini kan Yesus lagi makan sama murid-muridnya nggak cuci tangan, ditegur sama ahli Taurat dan Farisi. Kenapa anak buah lu nggak ngikutin adat istiadat Yahudi? Gitu kan? Yang sebetulnya memang begitu. Konteksnya begitu kan? Betul. Kenapa lu bawa-bawa ke babi? Karena kan kalau bertanya di mana sih Yesus menghalalkan makanan? Nggak ada. Ya ini Nggak ada. Ini bukan halalin babi. bukan. Sedangkan dua kalimat ini aja beda nih. Yang satu nanya, yang satu konfirmasi. Ini penegasan kok. Iya. Kenapa di sini tanda tanya, di sini tanda tanya hilang? Tahun berapa ini tadi? LAI. Nih, Lembaga Alkitab Indonesia 58. Sama nih penerbitnya. Harusnya nggak ada tanda tanya itu kok. Nah, tanya LAI, kenapa ada Harusnya tanda nggak ada tanda tanya? tanya itu. Ngapain pakai tanda tanya? Nah itu, kenapa ada tanda tanya di sini hilang? Enggak, ini salah kalau menurut saya. Oh salah. Salah. Oke. Harusnya nggak ada tanda tanya Oke. kok. Lu bilang ini salah ya? Gua tutup. Sekarang gua tanya yang ini. Yang salah yang mana? Itu tahun Yang 2023. Oh, iya, iya. Yang tadi nih. Oke, sekarang lu buka lagi nih. Satu Samuel, satu Tawari, satu Tawari. kok nggak kayak yang tadi? Kalau yang ini karena dari 74 ke 2023 dia tetap sama, nggak ada tanda tanyanya. Ya udah berarti itu yang salah Berarti berarti. yang ini kan? salah. Heeh. Oke, berarti LAI yang salah ya? Ya LAI memang salah kok. Oh, oke, LAI Dia kan salah. mengakui banyak kesalahan dalam Oke. penerjemahan. Oke, sekarang buka lagi satu Tawari. Dua Tawari, 22 ayat 2. Dua Tawari, 22 ayat 2. Dua Tawarik. Ya, dua Tawari, 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun. Pada waktu ia menjadi raja dan setahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Coba yang ini berapa tahun? Ahazia berumur 22 tahun. Yang ini berapa tadi? 42 tahun. Yang salah yang mana? Ini tahun berapa tadi? 74. Ini 74. Ini 2023.
Tadi lu bilang yang salah itu. Yang ini benar. Sekarang kalau begini yang salah yang mana? Ini nggak masalah sih sebenarnya kalau masalah. beda umur doang. Oke. Jadi ini bukan ilham Roh Kudus ya. Kalau begini ya. Kan tadi lu bilang yang tertulis di Alkitab ilham Roh Kan Kudus. sebenarnya kesalahan penerjemahan kan memang diakui LI kan. Berarti bukan ilham Roh Kudus ya. Kalau ayat-ayat yang begini ya nggak masalah buat kita. Oh. Iya berarti bukan ilham Roh Kudus berarti kalau begitu kan. Iya, LI mana diilhami Roh Kudus? Tadi kan nerjemahin. tadi kalau bilang yang tertulis ya itu kan ilham Roh Kudus. Bukan, yang menulis, yang asli menulis itu diilhami. Tapi kalau yang nerjemahin mana diilhami? Kalau begitu yang asli 42 tahun atau 22 tahun? Yang menulis. Gimana? Kalau begitu yang nulis teks aslinya 42 tahun atau 22 tahun? 42 tahun atau? Iya kan lu bilang ini terjemahan. Terjemahan bukan ilham Roh Kudus. Kan harus lihat aslinya. Nah kalau gitu aslinya yang sebenarnya 42 tahun atau 22 tahun? Untuk jadi raja dia di 22 tahun 22 tahun. Berarti yang ini salah. Enggak semua salah. Iya, tapi berarti ini salah kan? Yang ini salah. Yang ini mungkin salah dia menerjemahkannya. Oke, tutup dong kalau gitu salah nih. Kan Kan tadi yang kecil 58 salah gua tutup. Sekarang 74 salah gua tutup. Nanti yang ini gua bandingin lagi sama yang lain nih. Nanti kalau udah salah tutup lagi. kayaknya udah stop pembahasan Alkitabnya. Sekarang saya mau tanya tentang keislaman Kang Dondi. Ko Dondi dulu ya. Oke. Ko Dondi kan udah masuk Islam berapa tahun kok? Ini jalan tahun ke-11. Jalan tahun ke-11. 11 ya. Jalan tahun ke-11. Apa bedanya kok? Dengan Kristen. Setelah masuk. Oh, setelah masuk bedanya apa ketika masih Kristen ya? Yang jelas ketika di Islam saya merasa jauh lebih tenang. Saya merasa jauh lebih damai. Kalau mau ngomong kasarnya, saya dulu waktu masih di Kristen masih bisa yang namanya pukul istri. Ya nggak boleh, memang nggak boleh. Tapi karena saya sebagai Kristen waktu itu mau dibilang taat nggak taat, saya juga bayar perpuluhan tiap bulan, nggak pernah telat. Taat ke gereja tiap minggu, bahkan saya tumbuh besar di gereja. Tetapi ketika di Kristen saya merasanya begini, saya merasanya apa yang saya dapat itu adalah hasil usaha jerih payah saya. Itu adalah gagah perkasa saya. Gitu. Oke. Pada saat di Kristen. Pada saat di Kristen. Ketika masuk di Islam, ini konsep ketuhanannya udah jelas beda ya. Kalau di Kristen kan kita mempercayai Trinitas. Betul. Bahkan ketika kita berdoa aja kan kadang-kadang harus dalam nama Yesus. Gitu kan. 3 dalam 1 kan? Ketika di Islam itu tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan. Kan nggak kelihatan. Iya. Justru karena nggak ngelihat itu makanya nggak bingung. Kalau bisa ngelihat malah itu harus dipertanyakan. Oke. Terus? masuk ya. Terus? Jadi ketika kita malah nggak bisa ngelihat karena Allah itu adalah maha besar, saking besarnya, ya sudah kita malah nggak bisa ngelihat. Justru di Bible sendiri kan juga konfirmasi Allah tidak dapat dilihat. Banyak ayatnya. Betul. Ayatnya banyak kan. Sendiri pun ngomong begitu bahwa Tuhan maksudnya. tidak bisa dilihat. Betul. Jadi ketika ada Tuhan yang bisa dilihat, apakah itu Tuhan? Tapi kan harus ada yang memperkenalkan. Apakah Nabi nggak bisa memperkenalkan? Gini ya, harus sang firman itu sendiri. Kenapa harus firman sendiri? Ketika di perjanjian lama, apakah harus Tuhan sendiri yang memperkenalkan? Turun jadi manusia gitu. Ya, malaikat yang berbicara. Malaikat. Oke, nah jadi ketika di Islam, saya yakin betul bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang pribadinya tidak dapat dibagi-bagi. Oke, karena di dalam Quran, kan katanya udah khatam 3 kali nih. Cuman itu kok. Apa? Banyak kebingungan kok. Kebingungannya gini kok. Kenapa sulit mengartikan kalau ayatnya mungkin hafal ya, bisa dihafal ya. Terjemahannya itu agak sulit itu kok. Kenapa sulit? Nah, Kenapa sulit? Karena bahasa Indonesia miskin kosakata. bahasa Indonesia Miskin kosakata. dari asli Arabnya. Dibandingkan bahasa Arabnya. Oke. Bahasa Indonesia berapa kosakatanya? Paling banter 250.000 kosakata. Bahasa Lebih dong Indonesia. sekarang. Sekarang 300.000 lah. Mau berapa sih? Gua fur deh.
Bener, fur. Berapa kosakata bahasa Indonesia sekarang? 300.000, 350.000, atau kita kasih fur aja 500.000. Oke? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Bahasa Inggris berapa? Dulu yang saya tahu 650.000. Udah makin meningkat sih. Ada yang bilang 1 juta. Oke, 1 juta. Bahasa Arab tahu berapa? Berapa? 12 Juta. Bisa nggak kita bandingin 12 juta kosakata dengan 500.000 kosakata? Makanya tidak bisa diterjemahkan secara sempurna oleh bahasa Indonesia. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja nggak bisa, apalagi bahasa Indonesia gitu. Ya, makanya sangat-sangat disarankan ketika kita membaca ayat Quran yang mungkin buat orang-orang mungkin bingung atau apa, baca tafsirnya. Itulah gunanya tafsir. Bible ada nggak Bible commentary? Ada juga. Itu satu buku tuh yang merah hitam tuh, itu Bible commentary semua tuh. Itu Bible commentary itu, tafsir itu. Tafsir dari Kristen untuk dari Kejadian sampai Wahyu. Tuh, semua yang merah perjanjian lama, yang hitam perjanjian baru. Jadi maksud saya, ketika kita mempelajari sebuah kitab, bagaimana kita mengetahui dan dari makna ayat-ayat itu, ya kita tetap harus butuh tafsir. Kecuali untuk ayat-ayat yang sudah jelas babi haram, apa yang mau ditafsirin gitu. Ya seperti itu nggak perlu ditafsirin kan, udah jelas ya. Tapi kalau ayat-ayat yang apa istilahnya mungkin meragukan atau mungkin nggak ngerti, ya itu sebaiknya kita baca tafsir. Karena itu tadi Indonesia, bahasa Indonesia miskin kosakata. Ya. Dan yang jelas ketika saya menjadi Islam, saya merasa jauh lebih berserah diri. Berserah diri dalam arti apa? Semua apa yang saya raih, semua apa yang saya dapat, walaupun itu dengan ikhtiar saya, tetapi itu semua juga atas apa namanya? Atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Sebentar ya, saya terima telepon sebentar ya. Ini penting. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Asfar. Masya Allah. Siap, gimana Pak Asfar? Belum balik ke Luwuk Pak? Oh, siap. Iya. Oh begitu. Oh tadi nonton live-nya yang dari Pendeta Arom berarti ini, Masya Allah, teleponnya. Belum selesai nih Pak. Siap. Nanti di YouTube saya ada Pak, Ya Pak ya, Assalamualaikum. Nonton Nggak berteman kok. Berteman siapa? Nggak berteman kok. Sama siapa? TikTok itu. Lu kok bisa lihat? Dia tadi nonton live-nya Arom. Oh iya. Lagi nonton live-nya Arom, saya kok stop, jadi saya sholat zuhur dulu katanya. Stop. Ya, kira-kira gitu Rom ya. Dan ketika di Islam saya baru tahu. Nah, ini sangat logis. Islam itu adalah agama yang sangat logis. Yang pertama kali membuat saya mau menerima Islam, satu, konsep ketuhanan jelas dan simpel. Yang kedua, tidak kenal rasis di Islam. Ada ayat yang bunyi sebentar. Tidak kenal rasis itu berarti nggak berbicara oknum ya? Ayatnya dulu ya? Iya. Oke. Lu kalau ngelihat Islam jangan lihat orangnya. Tapi fakta di lapangan kan begitu kok. Gue 5 tahun ngeliat orangnya, nggak masuk Islam gue. Tapi ketika gue belajar ajarannya 2 tahun, masuk Islam gue. Makanya kalau lu selama lu belajar Islam ngeliat muslimnya, lu nggak akan masuk Islam. Gue kasih tahu. Tapi kalau lu belajar ajarannya, berarti oknum-oknum ini udah salah. Salah. Kalau orang Islam yang mengaku beragama Islam tidak menjalankan Quran, berarti orang ini tidak takut kepada Allah. Udah gitu aja. Dan saya 5 tahun mengamati Muslim, sehingga saya nggak masuk Islam. Setelah saya berhenti mengamati Muslim, saya mempelajari agamanya, ajaran Islamnya, baru saya masuk Islam. Oke, berarti sebutan teroris, sebutan anarkis, sebutan suka kawin, sebutan kasar, fatal. Gini, kita harus melihat kembali ke ajarannya. Kalau bilang teroris ini kan sebuah label yang diberikan kepada pihak tertentu. Oke. Berapa jumlah orang yang dikatakan ekstrim di dalam sebuah agama? Di setiap agama ada nggak ekstremis?
Ada pasti. Di Kristen ada nggak? Ada di luar negeri sana. Oke, jadi sebutan teroris itu kan sebutan orang di luar agama itu yang menyebut orang itu teroris, ya kan? Tetapi, Teroris kan dari Islam rata-rata. Loh, ya makanya dari Kristen ada nggak teroris? nggak tahu. Berarti lu kudet berarti. Emang ada? Banyak. Yang nembak-nembak orang di masjid itu di Australia itu kemarin bisa nggak disebut teroris? Teroris maksudnya gini, apa? Teroris artinya itu apa? kan, mereka Definisinya apa? mati untuk agamanya. Itu bukan teroris. Itu jihadis mungkin dia anggapnya. Itu juga disebut teroris dong. Oke, sekarang definisinya teroris apa? Membunuh yang tidak seiman sama mereka. Tidak juga harus membunuh, tetapi orang atau kalangan yang menimbulkan rasa takut kepada orang lain atas dasar apa? Bisa ekonomi, bisa ideologi. Itu definisi teroris, bisa dilihat di Google. Oke? Orang yang menimbulkan ketakutan. Teror kan namanya teror. Teroris. Ya, betul. Oke? Betul. Sekarang kalau dengan definisi ini, penjajah Belanda yang bawa agama Kristen ke Indonesia, bisa nggak disebut teroris? Penjajah iya. Teroris bukan? Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi kita jangan buru-buru mengecap sekelompok orang dengan sebutan teroris dengan sebutan negatif. Ya, walaupun ya artinya tindakannya negatif, tapi tindakan orang yang ekstremis dari setiap agama itu pasti ada. Tapi kan bukannya tertulisnya seperti itu ya, kok ya? Apa? Bahwa Nabi Muhammad bilang bahwa perangilah atau berikanlah mereka jalan yang sempit ketika bertemu orang-orang kafir, gitu kan? Ya berarti kan ada perintah dan ajarannya dong sebenarnya. Bahkan nggak itu aja, bunuhlah orang kafir. Betul. Di mana saja kamu temui. Tapi jangan lupa setiap ayat, balik lagi tadi, ketika Arom bicara konteks, kita juga harus tahu itu ayat konteksnya ngomongin apa. Jadi kita harus tahu yang namanya asbabun nuzul. Sebab musabab turunnya ayat itu juga penting. Karena kalau kita tidak tahu sebab musababnya ayat itu, gue bisa juga nyomot-nyomot dari Bible ayat, gue kasih tahu lu nanti pasti akan bingung. Lu pasti akan bilang, itu lagi ngomongin apa? Gitu maksudnya. Di Quran ada ayat-ayat yang semacam itu, dianggap ayat kekerasan. Tapi asbabun nuzulnya kita harus tahu. Ayat itu diturunkan, kenapa dan kapan gitu loh. Ayat-ayat yang seperti itu yang dianggap sebagai ayat yang dipakai oleh teroris, ya orang-orang ekstremis, itu sebenarnya sedang menceritakan tentang kejadian orang Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang dikhianati oleh orang-orang Quraisy, yang mengkhianati apa? Perjanjian yang mereka sudah sepakati gitu. Kalau gue pakai 1 Samuel 15 ayat 3, lo pasti akan minta konteks, ya kan? Iya. Nah, sama juga kalau kita bicara Quran surat At-Taubah misalnya tentang perang, ya namanya surat perang ya pasti ngomongin perang. Tapi maksud saya di dalam Quran juga ada ayat begini, Rom. Orang yang membunuh orang lain tanpa alasan itu dianggap dia membunuh seluruh umat manusia. Jadi sebenarnya bunuh boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali dia sedang membela diri atau dalam keadaan perang. Gitu. Dan di dalam Islam kita dikasih tahu sama Nabi nih, orang Arab tidak lebih baik daripada orang non Arab. Orang non Arab juga tidak lebih baik daripada orang Arab. Orang kulit merah tidak lebih baik daripada orang kulit hitam. Berarti rasis dong. Dengerin dulu. Orang kulit hitam tidak lebih baik daripada orang kulit merah. Yang lebih baik dari mereka tuh yang apa? Yang bertakwa. Bertakwa maksudnya apa? Menjalankan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Orang yang bertakwa, mau dia Arab, mau dia non-Arab, dia lebih baik di mata Allah. Berarti rasis bukan? Satu. Yang kedua, di Quran juga disebutkan Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku dan ras. Tujuannya apa? Supaya kalian saling mengenal. Bahasa Arabnya apa? Berta'aruf gitu istilahnya. Ta'aruf dipakai buat apa? Buat perjodohan. Nanti buat mengenal gitu. Dan apa? Dan berkasih sayang. Allah juga di Quran juga sebutkan kalau lu diperangin ya lu perangin, tapi kalau mereka tidak memerangin lu nggak boleh memerangin, lu harus adil gitu di Islam.
aturan perang dalam Islam gimana, Rom? Tidak boleh membunuh pendetanya, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh merusak rumah ibadah, tidak boleh memotong tumbuhannya, tidak boleh membunuh hewannya. Tapi faktanya, Nah, ini kan fakta. Fakta ini kan oknum, berarti orang Muslim. Kalau ajarannya begini, sekarang perjanjian Warsawa untuk perang banyak ngambil dari Islam. Kalau mau bilang fakta, berarti kan di lapangan oknum nih. Tapi aturan perangnya begini. Tapi kalau ini gimana? Bunuhlah wanitanya, anak kecil yang menyusui, itu kan bunuh hewannya. itu kan cerita di perjanjian lama. Iya, balik konteks kan. Iya. Tapi kan beda nggak sama Islam? Beda kan? Di Islam lu bunuh pendetanya aja nggak boleh. Tapi kan setelah ada ajaran kasih itu kita mengikuti itu. Jadi nggak mengikuti dari hukum perjanjian lama. Oke, Hanya sekarang- untuk cerita aja. Oke, sekarang kalau lu bilang kasih ini ya, anggap gua penjajah Belanda, anggap lu bangsa Indonesia yang belum merdeka. Gua datang, gua ambil hasil bumi lu, gua menjajah nih, gua kasih kitab, baca ya, kasihilah musuhmu. Gini, Siapa musuh lu pada waktu itu? Belanda. Kasihilah musuhmu. Gini. Mau gua tunjukin kitab nih. Nggak perlu. Kayaknya nggak perlu. Aduh. Kalau di Islam, kalau kita dizolimi orang, orang jahat sama lu nih, lu boleh balas dengan balasan yang setimpal. Artinya balasan setimpal tuh dia dengan hukuman yang setimpal. Tapi memaafkan lebih baik di Islam. Tapi kalau di Kristen, kasihlah musuhmu. Kalau anggota keluarga lu dibunuh, lu lapor polisi nggak? Ya lapor lah. Kenapa lapor polisi? Kan undang-undang negara. Minta keadilan kan? Kan, iya keadilan untuk negara. Iya. Katanya kasihlah musuhmu. Kita memaafkan yang membunuh. Oh, memaafkan. Tapi kan undang-undang negara tetap harus jalan. Jadi nggak mengasihi musuhmu. Nggak bisa dibenturkan undang-undang negara dengan hukum kasih Tuhan. Iya, berarti bisa diterapkan nggak hukum kasih di dalam negara? Hukum kasih dalam negara, Bisa nggak diterapkan? ya nggak bisa dong kalau itu. Kalau hukum Islam bisa. Contoh, Bedanya itu. Hukum Kenapa? kisos bisa dijalankan. hukum apa? Kisos. Apa itu? Yang potong tangan, bunuh. Nggak ada di sini. Bisa. Potong Karena Indonesia tidak menjalankan syariat Islam. Berarti nggak bisa dijalankan di sini juga dong. Bukan karena nggak bisa. Karena Indonesia disusun karena banyak suku dan ras yang memang tidak menjalankan syariat Islam. Malaysia menjalankan syariat Islam, Arab Saudi menjalankan syariat Islam, Pakistan menjalankan syariat Islam. Tapi kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bisa nggak diterapkan di pengadilan? Nah, ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, bisa nggak diterapkan di pengadilan? Kasih pipi kanan. Ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu, bisa nggak diterapkan di pengadilan? Itu kan hukum Tuhan ya kok ya. Iya. Perintah Tuhan. Pernah nggak ngejalanin? Sebenarnya gini sih, tujuan kasih itu kan kita harus saling memaafkan sesama manusia kan, apapun itu bentuknya. Iya. Tapi kan negara kan identik dengan hukum yang diterapkan itu hukum keadilan manusia. Kalau menggunakan hukum Tuhan, sebenarnya sudah adil kalau mau apa ya? Mau secara konteks Tuhan ya. Tapi kalau kemanusiaan ya nggak bisa adil. Nggak bisa. Makanya harus ada undang-undang negara itu ditegakkan. Ya gitu. berarti artinya hukum di perjanjian lama ataupun perjanjian baru tidak bisa dijadikan hukum bernegara gitu. Kan sama, Al-Quran juga nggak bisa di negara. Bisa. Arab Saudi. Ya di Pakistan. Arab. Ini kan kita hidup di Indonesia kok. Enggak, kita ngomongin di sebuah negara ya nggak harus di Indonesia. Nggak harus di Indonesia. Artinya bisa gitu. Tapi apa nggak kejam itu kok? Nah, sekarang kalau lu bilang kejam, tingkat kejahatan di Arab Saudi dan di Amerika, Banyak di tinggi Amerika. Nah, kalau di Arab kejam, tapi hasilnya efektif nggak? Berarti kan itu membuat orang ketakutan. Iya, jerak, efek jerak. Tapi adil nggak? Adil. Itu maksudnya. Kalau di Amerika ada hukum kisos,
itu kriminalitas di Amerika bakal drop nggak kira-kira? Pasti drop. Pemerkosaan, pencurian, perampokan, pembunuhan pasti drop kalau diterapkan hukum kisos. Oke. Gitu maksudnya. Berarti yang kedua gini kok. Apa yang bisa dijanjikan oleh Islam tentang keselamatan? Di Islam, kalau lo mau dapat surga, itu mudah sekali. Cuman dengan bertobat, beriman, beramal soleh. Beramal soleh. Nah, itu gimana? Berbuat kebaikan. Ya kan semua orang jatuh dalam dosa kok. Anda bertobat. Gini. Bertobat, beriman, beramal soleh. Ini lucu Apa nih. lagi nih? Ini lucu kok. Berarti apapun dia lakukan dosa itu, ketika bertobat satu kali itu, udah selesai masuk surga gitu. Idealnya begitu. Namanya orang bertobat. Namanya orang bertobat itu apa? Bertobat. Bertobat itu kan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya Iya, lagi. tidak mengulangi ya. Iya. Terus setelah dia bertobat, dia beriman dan beramal soleh, jatahnya surga. Oke, sekarang gue bandingin nih. Enggak, tunggu sebentar. Gue bandingin ya. Mana dulu nih? Enggak, maksud gue gini kok. Mana dulu janji Tuhan itu ketika bertobat langsung ke surga itu mana? Bertobat langsung ke surga. Loh, sekarang gini. Ketika lo bertobat, lo sudah tidak mengulangi lagi perbuatan jahat dan lo beriman soleh, itu janjinya nanti surga. Mulai ayatnya. Langsung surga. Iya. Langsung masuk surga? Iya. Oh, enggak. Apa dong? Soalnya di Islam tuh ada namanya hisab untuk menentukan amal baik dan amal buruknya. Iya. Terus? Kalau dia udah bertobat, diampuni, masih dianggap kesalahan lagi itu, dosa lagi itu. Kan enggak. Tapi dosa yang sebelumnya? Lah, namanya bertobat. Kalau udah bertobat diampuni enggak? Itu kan hak prerogatif Tuhan. Iya, betul. Mau ngampuni mau enggak. Betul. Sekarang gue bandingin ya. Konsep yang tadi kita ngomong nih, bertobat, beriman, beramal soleh, dengan perjanjian lama sama atau beda? Sama, kalau di perjanjian lama memang bertobat semuanya. Nah, cuman kan Terus? karena banyak dosa manusia ini, dibutuhkanlah konsep keselamatan itu kok. Nah, itu yang tidak dikenal di perjanjian lama dan di Islam. Ya Oke. pasti nggak kenal itu. Sekarang, di perjanjian lama, Tuhan yang Maha Esa itu, Elohim, itu setuju nggak dengan pengorbanan manusia? Oh, kalau di perjanjian lama korban bakaran, semuanya kan? juga hewan, kan? hewan. Manusia boleh nggak? Manusia tidak boleh dibunuh. Oke. Tidak bunuh, tidak boleh dikorbankan kan? Iya. Tuhan jijik dengan perbuatan itu kan? Perjanjian lama. Iya. Iya kan? Iya. Tuhan yang jijik dengan mengorbankan manusia untuk menebus dosa itu, kenapa dia tiba-tiba mau mengorbankan anaknya sendiri di perjanjian baru? Ya itu karena banyak manusia yang udah jatuh dalam dosa. Berarti pelin-pelan Tuhannya. Upah dosa kan adalah maut. Iya, berarti pelin-pelan Tuhannya. Bukan pelin-pelan. Nah, kalau nggak pelin-pelan, dia tadi jijik dengan pengorbanan manusia, kenapa dia tiba-tiba mengorbankan anaknya sendiri? Gimana ya? Kalau gini kok. Itu kan hukum-hukum yang diterapkan di perjanjian lama untuk orang-orang yang taat kepada Musa dan seterusnya. Hukum Taurat itulah dijadikan pedomannya. Iya. Oke. Nah, ketika di perjanjian baru, karena sudah banyak dosa manusia ini dan tidak bisa lagi hukum Taurat itu ditegakkan Menurut Yesus atau menurut Paulus nih? Nanti dulu Enggak, harus jelas. Menurut Yesus atau menurut Paulus? Oke, di surat Paulus upah dosa adalah maut. Oke. Ya. Terus? Tapi kan gini, konsep keselamatan itu kan memang sudah dirancang Sama Bapak. di mana ya? Yohanes 3:16. Gini. Aduh. Dari perjanjian lama kan di Yesaya. Mungkin selama ini, Rom, lu ketika berdebat dengan orang Islam manapun, orang Islam itu tidak membedakan ajaran Yesus dan Paulus. Tapi kalau sama gua harus jelas nih, ini ajaran Paulus apa Yesus nih? Gini. Betul nggak? Aduh. Ketika lu bawa surat Paulus, itu gua langsung judge bahwa itu adalah ajaran Paulus yang berbeda dengan Yesus. Karena Kodonding nggak mau lari konteks kisah para rasul 9-nya, pertemuan itu. Itu saya hargain, cuman harus
kita lihat setelah itu ajarannya Paulus sama ajaran Yesus sama nggak? Itu maksud saya, konsep keselamatannya maksudnya. Kalau Paulus bilang dengan matinya Yesus sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat, Roma 5:12, Efesus 2:15, sorry. Dia dapat pemenang dari siapa untuk membatalkan hukum Taurat? Sedangkan Taurat itu yang menurunkan Elohim gitu. Otoritas siapa dia mengatakan bahwa Yesus membatalkan Taurat? Nah, dia kan diilhami. Diilhami oleh Yesus. Yesusnya sendiri pernah ngomong nggak, nanti gue mau mati di atas kayu salib untuk membatalkan Taurat? Oh, kalau untuk membatalkan Taurat nggak ada. Nah, kalau begitu, bisa nggak gue bilang ya Paulus ini memfitnah Yesus membatalkan Taurat? Gak memfitnah sih kok. Gimana dong? Kalau Yesus sendiri bilang bahwa hukum Taurat itu batalnya kalau kiamat, karena selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota tidak akan hilang gitu. Betul, itu betul kok. Nah, ketika Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan Taurat, bentrok nggak sama Matius 5:17-18? Bentroknya karena kita nggak bedakan nih, ini pengajaran sama kebangkitan. Itu nggak ada hubungan sama kebangkitan. Pengajaran Yesus, Loh, Taurat itu lenyap kalau kiamat. Paulus bilang Yesus yang sudah mati itu sudah membatalkan Taurat. iya Ini karena nggak ada urusan dengan kebangkitan. karena Taurat ini nggak ada yang bisa menjalankan loh kok. Kan kata Paulus. Buktinya sekarang orang-orang Yahudi masih bisa menjalankan nggak? Ya untuk orang Yahudi aja. Lah iya. Berarti kan masih bisa dijalankan. Iya, tapi di luar Yahudi kan nggak ada yang sanggup. Ya, kalau nggak ada yang sanggup, berarti kan Kristen kalau begitu bukan ajaran Yesus. Gini, Kristen ini kan mula-mula disebut Kristen ini kan di Antioquia sih kok. Iya, yang disebut siapa? Yesus atau Paulus? Iya, Paulus sama jamaatnya. Iya, Paulus kan? Uh-huh. Bukan Yesus loh. Yesus tidak pernah mengucapkan kata Gini. Yang nyebut Paulus Kristen itu karena mereka yang melihat ya Paulus ini pengikut Yesus. Pengikut atau Yesus. pemberita? Beda loh, pengikut sama pemberita. Kalau lu bilang pengikut, gini. lu hidup di bawah hukum Taurat. Karena gini, kalau gini ya. Karena dia yang bilang sendiri dia memberitakan Injil. Iya. Selain Injil yang mereka bawa tidak dikenal berarti kan. Kata Paulus begitu kan bunyinya kan. Kami memberitakan Injil, selain Injil dari yang kami bawa itu batal, tidak dibenarkan. Terkutuk. Iya, berarti tidak dibenarkan. Harus Injil lewat dia kan. Nah, ketika dibilang itu kan berarti memang Paulus ini membawa Kristus yang ada di Injil yang dia bawa. Tapi itu memberitakan tentang Yesus atau mengikuti teladan Yesus? Kalau dari pengajaran yang nggak ada. Nah itu, berarti kan cuma memberitakan tentang Yesus. Memberitakan bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan Taurat. Jadi kamu, orang non-Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, betul? Jadi kamu tidak perlu sunat, kamu boleh makan apa saja selama diberkati. Betul. Betul. Untuk orang non-Yahudi. Betul. Jadi bagaimana bisa dibilang orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat disebut pengikut Yesus? Itu maksudnya. Sedangkan yang diikutin adalah ajaran Paulus. Ya karena sudah diberikan keselamatan itu dari kayu salib. Cuman kan berbeda dengan ajaran Yesus nih. Ya pasti beda. Nah kalau gitu bagaimana bisa bilang ajaran dia mengikuti Yesus? Gini loh kok. Karena kalau Yahudi itu dibilang Yesus datang mau membatalkan, itu pasti dibunuh langsung. Karena dia mengaku anak Tuhan aja mau dibunuh. Justru itu. Ya Justru kan? itu. Jadi maksudnya kita gue cuma pengen membuka pikirannya Arom aja, bahwa yang diikuti oleh orang Kristen itu adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Betul, ya. itu betul, Ya. betul. Karena kalau Kristen mau bilang pengikut Yesus, Kristen harus hidup di bawah hukum Taurat. Betul, hukum dan perintahnya. Ya. Oke. Yang Paulus bilang bahwa orang di luar Yahudi tidak bisa hidup di bawah hukum Taurat, dan karena Tuhan sudah begitu mengasihi manusia, manusia sudah berdosa karena dosa satu orang itu, Hawa. Makanya upah dosa adalah maut, sehingga manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Bapa atau Tuhan. Makanya Bapa harus menebus dosa melalui diturunkan Yesus sebagai manusia, kan gitu.
Nah itu kan semua ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus gitu maksudnya. Tapi maksud gue gini, orang Kristen kalau ngaku sebagai pengikut Paulus, itu nggak ada yang bisa menghalangi, nggak ada yang bisa protes gitu loh. Tapi kalau bilang pengikut Yesus kan tidak sesuai dengan ayat-ayatnya gitu loh. Paham nggak maksud gue kan? Paham. Kalau Yesus bilang, lu kalau nggak bertobat nggak masuk surga. Paulus bilang, lu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya dalam hati dia sudah dibangkitkan dari orang mati, baru lu selamat. Kan beda. Maksud gua, ketika Yesus bilang kalau lu nggak bertobat lu nggak masuk surga, ada orang bertobat dan mati, orang itu harusnya masuk surga berdasarkan rumus dari Yesus kan. Rumusnya Yesus, kalau lu nggak tobat lu nggak masuk surga. Kalau ada orang tobat dan mati, orang itu harusnya masuk surga kan. Tapi Yesusnya belum disalib. Gue buktiin bahwa ajaran itu adalah ajaran belakangan ya. Begini caranya. Arom cinta Yesus kan, sebagai orang Kristen kan. Kalau punya kesempatan lihat Yesus mau disalib, yang Arom lakukan menolong Yesus supaya tidak disalib atau menolong tentara Roma menyalib Yesus. Oh, itu kan keinginan dia sendiri datang ke situ untuk disalib. Di mana keinginan dia sendiri? Oh, Matius 16 ayat 21. Lalu kalau cawan ini daripadaku tuh keinginan siapa? Loh, tapi kan merujuk dari Matius 16 21 sampai 28 itu bahwa Petrus pun dianggap iblis sama dia Yang karena Markus. gini, tapi kan di 21-nya itu dia menyatakan sendiri kan. Yesus menyatakan diri. Bahkan di Matius 20:28 itu juga mengutip Markus. Itu adalah ciptaan Markus. Tapi maksud gue gini, kalau lu bilang Yesus begitu, mau sendiri, sekarang gue tanya, yang menyalib Yesus tentara Romawi, Betul. disuruh Pontius Pilatus, dituntut sama imam-imam Yahudi. Betul. Yesus diserahkan ke imam Yahudi oleh Kayapas. muridnya kan? Murid Oh iya, berencana. si ini Yudas. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi selain dibayar 30 keping perak karena apa? Jasad iblis. Dibisikin sama iblis. Berarti iblis buat orang Kristen berjasa apa enggak? Oh enggak dong. Enggaknya gimana? Gini. Karena Yudas ini kan disuap. Iya. Oke. Kan gue bilang tadi selain 30 keping perak nih. Iya. Ya. Tapi gini, iblis nggak tahu kalau endingnya akan disalibkan kan. Yudas pun nggak tahu endingnya akan disalibkan kan, kita nggak tahu. Terus? Cuman tahunya mereka kan akan dihukum. Yesus ini ditangkap akan dihukum agar berhenti mengaku anak Tuhan kan. Sebenarnya itu kan. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, bakal disalib nggak Yesus? Bukan kalimatnya bakal disalib, bakal ditangkap nggak? Iya, oke, bakal ditangkap atau bakal disalib nggak? Oh nggak disalib. Bukan bahasa disalib, tapi bakal ditangkap nggak? Tapi kalau ditangkap bakal disalib nggak? Nah, ketika Karena ada doktrin bahwa Yesus turun ke dunia untuk menembus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Berarti kan pertanyaan gua normal dong. Kalau iblis tidak membisiki Yudas, Yesus bakal disalib nggak? pertanyaannya sih yang salah kok. Salah, coba gimana? Harusnya kalau Yudas nggak dikasih 30 keping sama nggak dibisikin iblis, Yesus ditangkap nggak? Oke. Itu harus. Terus kalau ditangkap disalib nggak? Nah, Gua penyaliban ikutin dulu nih pola pikirnya. nih. Terus? ditangkap. Terus? Kalimatnya itu ditangkap. Nah, karena Yudas dibisiki iblis dan dikasih 30 keping, memberitahu keberadaan Yesus di mana. Ditangkaplah Yesus, ditangkap ya. Belum arah ke penyalipan. Terus? Untuk penyalipan ini kan dari Kayapas bernubuat sendiri dia. Imam. Ya. Kepala imam. Ya. Terus? Alangkah baik mati satu orang ini kan untuk menyelamatkan itu kan. Dia bernubuat sendiri. Siapanya? Kayapas pada waktu itu. Bernubuat apa? Iya, buat pernyataan sendiri bahwa alangkah baik mati satu orang ini. Itu kan ini istilahnya apa ya? Keputusan dari Kayafas. Ya, terus Bahkan dari Pilatus pun nggak ditemukan kesalahan kan dari Yesus kan. Nah makanya diserahkan ke Pilatus. imam-imam juga untuk dihukum apa ini baiknya kan, karena dia nggak menemukan kesalahan gitu loh. Nah kalau memang dia ada salah, berarti kan ada hukuman dari sang raja Pilatus, Gubernur. ya gubernur. Bukan diserahkan ke mereka kan. Nah ketika diserahkan mereka kan mereka maunya mati gitu loh. Tapi kan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.